Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, melanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih di pembahasan takdir di poin 105 sudah kita baca ya. Beriman kepada Al-Lauh, yakni Lauhul Mahfuz, sebagai tempat pencatatan takdir. Dan ini termasuk di antara iman kepada tingkatan takdir yang kedua, yaitu iman kepada al-kitabah, pencatatan takdir. Berarti masuk poin 106 sekarang di halaman 117. Berkata muallif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Falau ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru 'alaihi." Maka seandainya makhluk berkumpul, kulluhum semuanya, ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kain, atas sesuatu yang Allah telah tetapkan padanya bahwa hal itu harus terjadi, liyaj'aluhu ghayra kain, makhluk itu berusaha agar sesuatu yang harus terjadi dan sudah terjadi tersebut menjadi tidak terjadi, digagalkan. Yani makhluk berkumpul untuk menggagalkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, maka lam yaqdiru alaihi, maka makhluk semuanya itu tidak akan mampu. Demikian sebaliknya, walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah Ta'ala fihi, demikian pula seandainya makhluk seluruhnya berkumpul, bersepakat atas sesuatu yang Allah tidak tetapkan padanya untuk terjadi, liyaj'aluhu kainan, untuk agar terjadi, maka juga sama lam yaqdiru alaihi, maka makhluk tersebut tidak akan mampu. Nah, ini poin ini Syekh menjelaskan dia adalah bagian daripada hakikat keimanan kepada takdir. Ya. Beliau mengatakan al-kitabah allati katabaha Allah Ta'ala fil Lauhil Mahfuz la yaqdiru ahadun 'ala taghyiriha. Maksudnya di sini adalah ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Yang sebelumnya disebutkan bahwa semua yang terjadi telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka ketetapan tersebut yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, la yaqdiru ahadun 'ala taghyiriha, maka tidak akan mampu seorang pun untuk bisa merubahnya. Walau ijtama'al khalqu 'ala an yughayyiru syai'an katabahu Allahu lamastata'u. Seandainya makhluk berkumpul untuk merubah, untuk menggagalkan sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka lamastata'u, mereka tidak akan sanggup. Ya. Ini menunjukkan bahwa takdir tidak akan pernah berubah selama-lamanya, sebagaimana juga disebutkan nanti bahwa jaffal qalam, pena takdir sudah kering. Ya, sudah tidak akan ada lagi perubahan untuk mencatat, menulis takdir. Namun kalau dikatakan takdir itu bisa berubah, maka maknanya adalah yang catatan takdir tersebut masih di tangan para malaikatnya, yang merupakan rincian daripada takdir yang mutlak, takdir yang ada di
Lauhil Mahfuz catatannya. Jadi intinya takdir itu bisa berubah atau tidak tergantung peninjauannya. Kalau yang ditinjau adalah pusatnya takdir yang ada di Lauhil Mahfuz catatannya, maka tidak akan bisa berubah. Tapi kalau catatan itu masih di tangan para malaikat, maka itu yang dimaksud takdir bisa berubah. Sebagaimana dalam hadis, la yarudul qada ila ad-du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri ila al-bir, dan tidak ada yang menambah kebaikan, tidak ada yang menambah umur usia kecuali al-bir, kebaikan. Hadis itu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi takdir bisa berubah, namun yang dimaksud yang ada di tangan para malaikat. Walau istama'u ala an yujadu syai'an lam yaktubhu Allahu fi lauhil mahfuz, dan seandainya makhluk semua berkumpul untuk mengadakan sesuatu yang tidak tercatat di Lauhil Mahfuz, maka lam yujiduhu, tidak akan mampu untuk mengadakannya. Kama jaa dzalik fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana datang keterangannya hal itu dalam hadis Ibnu Abbas. Ini sesuatu yang tidak ditetapkan di dalam takdir, tidak ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tidak ada ketetapannya di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan ada yang mampu seorang pun untuk mendatangkan, untuk menetapkan, untuk mengadakan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, perkataan mu'allif ini ada dalam hadis, lama qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi berkata kepada beliau, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi, wa'lam annal khalqa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kata Nabi. Jadi di sini Nabi mengajarkan Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, ya, tentang perkara dasar keimanan, yaitu masalah takdir. Maka tidak aib, ya, mengajarkan masalah takdir hatta kepada anak-anak. Disebutkan di sini, kata Nabi, wa'lam, ketahuilah bahwasanya seandainya yakni semua makhluk kalau mereka berkumpul atas sesuatu untuk mendatangkan kemanfaatan kepadamu, maka tidak akan mampu makhluk tersebut memberikan manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Jadi makhluk untuk misalnya memberikan pertolongan, namun kalau Allah tidak memberikan pertolongan, maka tidak akan terjadi pertolongan tersebut. Demikian sebaliknya, kalau ada orang atau manusia berbuat jahat untuk mencelakai kita misalnya, namun tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecelakaan harus terjadi, maka tidak akan terjadi walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk mencelakai atau mencederai kita. Maka orang kalau iman dengan takdir sebenar-benar iman, hidupnya akan tenang. Ya. Musuh 1000 pun tidak akan takut dia. Kalau memang Allah tidak takdirkan musuh tersebut mencelakai, tidak akan terjadi. Nah, demikian sebaliknya, walijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya makhluk berkumpul untuk memudaratkan dengan sesuatu kepadamu, maka tidak akan mampu dia membuat mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan atasmu. Lalu kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir pun telah kering. Ini tidak akan lagi berubah. Ya. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang ini adalah merupakan penjelasan dalil dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika beliau mengatakan di poin 106 ini. Jadi makhluk berkumpul semuanya untuk mencelakaimu, tidak akan mampu dia. Sebaliknya makhluk berkumpul untuk memberi manfaat, menolong dan semisalnya, tidak akan mampu kecuali kalau Allah sudah menetapkan. Fala taghayyira wala tabdila lima katabahu Allah jalla wa ala fil lauhil mahfuz. Maka tidak akan ada perubahan, tidak ada pergantian lima katabahu Allah taala,
atas apa yang Allah sudah tetapkan fil lauhil mahfud, di lauhi al-mahfud. Nah, kesimpulan dari poin ini ayyuhal ikhwazakumullah, bahwa takdir yang Allah sudah tetapkan di lauhil mahfud tidak akan berubah. Yang kedua, takdir dikatakan berubah jika catatan itu masih ada di tangan para malaikat. Nah, kemudian berkata mu'allif, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Telah kering pena bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan apa yang telah terjadi sampai hari kiamat. Wa ma akhta 'ala 'abdu lam yakun liyusibahu. Maka apa yang terluput bagi hamba tidak akan bisa mengenainya. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Dan apa yang harus mengenai kepada hamba tidak akan mungkin meleset. Telah kering pena takdir terhadap peristiwa apa yang terjadi sampai hari kiamat, maka apa yang luput pada hamba tidak mungkin akan mengenai, dan apa yang harus mengenai ditetapkan oleh takdir tidak akan luput darinya. Termasuk disebutkan nanti di sini tentang kematian juga demikian. Ya. Allah mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, maka maut akan menjemputmu walaupun kau berada di benteng yang kokoh. Artinya kematian itu kalau sudah waktunya, maka tidak akan bisa menolaknya, tidak bisa ditangguhkan walaupun 1 detik misalnya, tidak bisa. Maka jangan takut masalah mati, ikhwan, karena kita nggak mau pun harus mati saja datang. Maka orang yang iman kepada takdir sebenar-benar iman, dia tidak akan takut dalam hidupnya. Dia tidak akan takut naik pesawat takut jatuh, dia tidak takut naik mobil takut tabrakan. Ya. Karena semua terjadi, kita tidak bisa menghindar kalau memang itu harus terjadi. Demikian pula sebaliknya, kalaupun sudah terancam dengan kematian namun ternyata belum waktunya mati, tidak akan mati. Ya. Di Saudi ada sebuah kisah pegawai yang dia sedang bekerja bangunan, dia ada mungkin di lantai 7, ya, lantai 7, kemudian kepeleset jatuh, dia jatuh dari lantai 7. Namun subhanallah, pas jatuh orang sudah kaget semua, pasti wah ini mati sudah. Namun ternyata jatuhnya dengan indahnya plek di atas pasir. Dari lantai 7 jatuh di pasir, ya lumayan seperti ya matras lah gitu ya, tidak terlalu. Coba kalau batu, ya kan, terbayang kalau batu hancur sudah. Tapi ini pasir, plek jatuh, selamat. Orang-orang pada senyum, senang gitu. Masya Allah, alhamdulillah, selamat gitu. Dianya sendiri yang jatuh senyum, tertawa, senang karena selamat tadi. Jadi jatuh tapi tidak apa-apa dia. Nah, saking senangnya, karena teman-temannya juga mengatakan selamat, mabruk, selamat, alhamdulillah. Saking senangnya dia mau membeli minuman untuk teman-temannya ini, ya seperti syukur lah gitu ya. Lalu dia nyebrang ke depan tempat dia kerja, ada toko atau ada warung, ada bakalah warung dia untuk membeli minuman. Nah ternyata ikhwan, di menit itu dia tidak mati karena Allah selamatkan, karena belum waktunya mati. Namun matinya kapan? Saat dia nyebrang. Saat dia nyebrang, mobil dengan kencang dia nabrak, langsung mati di tempat. Maknanya apa? Kematian yang harusnya mati saat jatuh, kan harusnya mati jatuh, ternyata belum waktunya, tidak ditangguhkan sedikit pun, ya. Namun matinya kapan? Ketika dia nyebrang tadi. Mungkin coba nggak usah lah beli minuman gitu ya. Nah, harus dia beli minuman, harus dia beli, yang dengan sebab itu menghantarkan kepada kematiannya. Ya, maka subhanallah, kalau Allah sudah tetapkan si fulan akan mati di sebuah tempat, maka Allah akan buat bagi
hamba tersebut hajat ke tempat tersebut. Orang yang harus mati di Mekah dia buat umroh mati di Mekah atau mungkin mati di Madinah, dan ini keutamaan memang ada meninggal di kota Madinah ya. Tapi bukan dikubur di Madinah, ini nggak ada keutamaan. Bedakan ikhwan. Yang utama itu adalah meninggal di kota Madinah. Masalah dikubur di mana saja tidak masalah. Yang penting meninggal di kota Madinah. Adapun meninggalnya entah di mana tanpa dikuburkan di Madinah, ini tidak ada keutamaan. Hatta termasuk dikuburkan di pemakaman Baqi yang di sana terpendam jasad orang-orang saleh ya, dari kalangan para sahabat, para ahli bait, para istri Nabi, keluarga Nabi. Namun tidak ada satupun dalil menunjukkan keutamaan dikubur di kuburan Baqi. Enggak ada. Maka tidak masalah dikuburkan di mana saja. Maka ikhwan, antum tidak usah pusingkan masalah dikuburkan di mana sampai bingung nanti kalau saya mati mayit dikirim dan semisal. Ini tidak ada dasarnya dalam sunnah. Yang sunnah itu manusia meninggal di mana di sana dikuburkan. Karena masalah bumi Allah kuburan sama semuanya. Tidak ada yang membuat bumi mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang itu adalah amal perbuatan saja. Nah, adapun kematian di mana itu ada keutamaan. Ingin mati di Madinah, berdoa ya Allah wafatkan di kota Madinah, itu baik. Ya, sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam doanya berdoa agar diwafatkan di kota Madinah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Berkata Syekh Fauzan di sini, "Hadza ma'na al-iman bil qada'i wal qadar." Beliau mengatakan inilah makna iman kepada takdir, yaitu anta alam annahu lan yusibaka illa ma katabahu Allah lak illa ma katabahu Allah alaik wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yani makna iman kepada takdir ya ini hakikatnya, yaitu kita yakin anta alam, yani engkau mengetahui, yani engkau yakin bahwasanya lan yusibaka illa ma katabahu Allahu alaika, bahwasanya tidak akan menimpa kepada kita sesuatu kecuali apa yang Allah telah tetapkan atas kita. Sebaliknya wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak, dan apa yang telah Allah tetapkan harus terjadi, harus menimpa, tidak mungkin meleset. Maka ikhwan, ketika mungkin kita mendapatkan musibah kehilangan dompet kah, maknanya memang perkara itu sudah tercatat dan sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, dompet harus hilang. Maka nggak usah diratapi, sudah berarti memang ini bukan rezeki kita, berarti ridha, pasrah, menerima, tidak mengatakan kenapa opo kok dompetku, ya memang dompet kita. Tidak kenapa nggak dompet tetangga aja yang hilang misalnya, enggak, memang Allah tetapkannya untuk kita, ya. Dan banyak kenikmatan saat kita dapat duit. Kenapa tidak alasan kepada takdir? Kenapa kok saya yang dapat? Kenapa nggak tetangga aja ya Allah yang dapat? Nggak ngomong gitu kalau giliran dapat duit. Tapi giliran duit hilang saja baru, kenapa ya Allah kok dompet saya, nggak dompet tetangga saja? Ya. Semuanya yang baik, yang buruk, yang indah, yang enak, yang manis, yang pahit, semuanya takdir. Allah telah menetapkannya. Sebaliknya wa ma akhta'aka lam yakun liusibak, dan apa yang meleset kepadamu tidak mungkin akan terkena. Maka kalau demikian tenang kita jemaah, tenang kita dalam menghadapi kehidupan. Yang penting ikuti jalan, ikuti jalur yang hak, yang benar, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabatka musibatun mimma takrah, maka apabila musibah mengenaimu dari perkara yang kamu tidak suka, dibenci, misalnya ya seperti kehilangan orang yang kita cintai dan semisalnya, fa innaka ta'lam anna hadza maktubun fil lauhil mahfuz, maka sesungguhnya engkau mengetahui, yakni wajib engkau beriman bahwa ini tertulis sudah di lauhil mahfuz, wala budda an yaqa, dan mau tidak mau harus terjadi. Maka kalau demikian sikap seorang muslim, fatatasalla bidzalika 'anil jaz'i was-sukht wa tu'min billahi azza wa jalla, maka menjadi terhibur dari sikap apa? Dari sikap merasa
kehilangan yang berlebihan dari sikap murka, mangkel, jengkel, dan engkau beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi kalau kita berprinsip seperti ini, bahwa semua yang terjadi baik yang kita rasakan berupa kepahitan-kepahitan hidup ini, maka berarti semuanya sudah tercatat, tertulis di Lauhil Mahfuz. Mau tidak mau ini harus terjadi, maka ini menjadi hiburan bagi kita. Maka keimanan kepada takdir bagi setiap muslim adalah sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk untuk menghilangkan gundah. Lihat orang yang iman benar-benar dengan takdir, ketika kehilangan sesuatu dia ridha karena semuanya sudah Allah tetapkan, dan tidak mungkin dia tidak rela terhadap apa yang Allah telah bagi. Bergilir semua ikhwan akan kehilangan, kita akan kehilangan orang tua kita, kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai akan berpisah. Nah, ini digilir ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak, dan apa yang tidak mengenaimu, meleset kepadamu, tidak ditetapkan di dalam takdir, tidak akan mungkin menimpamu. Lau harasta ala talab syai', seperti dalam hal ini misalnya apa yang kita cita-citakan ya, namun memang Allah tidak tetapkan, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan. Misalnya ada orang yang bercita-cita ingin sekali ke kota suci Mekah untuk ibadah haji atau umrah, namun Allah tidak tetapkan, maka sekuat apapun usaha tetap dia tidak akan bisa berangkat. Walaupun sudah daftar mesti gagal. Demikian pula misalnya hal-hal contoh yang lain ya, dia bercita-cita sesuatu yang dia idam-idamkan, cita-citakan, namun ternyata Allah tidak tetapkan dia di dalam takdir, tidak akan terjadi. Lau harasta ala talabi syai', seandainya engkau bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Nah, wa badalta kula wus'i, dan engkau curahkan semua usaha, misalnya dari mulai menabung, dari mulai misalnya untuk bisa ke tanah suci misalnya, kalau Allah tidak tetapkan tetap tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke sana ya. Walau badalta kulla syai'in ala wus'ika wa juhdika falan tahsul alaih, dan jika engkau korbankan semua usaha atau engkau bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya, maka tidak akan bisa mendapatkannya perkara tersebut. Fa innaka taslam wa tu'min bil qada wal qadar, maka sungguhnya bagimu hanyalah pasrah saja kepada qada dan qadar, tentu setelah berusaha ya. Namun ketika berusaha itu gagal, tidak berhasil, maknanya berarti kita tinggal beriman, berarti takdir kita memang tidak dapat ya. Misalnya untuk mencari istri, sang jomblo sudah berusaha bagaimana, sudah tuker-tukeran apa? Biodata, sudah macam-macam usaha lewat ustadz, lewat siapa yang ustadz, masa antum tidak punya santriwati aja ndak ada? Ya ada banyak, namun tetap kalau memang ndak jodoh nggak ada. Itu maksudnya. Kan usaha sudah berusaha, memang sudah berkorban banyak sungguh-sungguh. Ya. Namun di sini dalam arti jangan putus asa untuk berusaha ya. Namun ketika usaha itu gagal, maka kita tinggal kembalikan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya beriman kita kepada qada dan qadar. Fala tanjaiz ya, maka jangan menjadikan kita goncang, wa yakunu indaka hawajis wa humum, sehingga nanti datang muncul kebingungan, muncul bisikan-bisikan, maka ini yang akan membuat seorang menjadi lemah. Ketika tidak benar-benar beriman kepada takdir, saya kok gagal padahal sudah berusaha. Akhirnya putus asa, akhirnya berburuk sangka dia kepada Allah. Tetap kita walaupun gagal berbaik sangka kepada Allah. Kegagalan ini mungkin berarti itu jalan yang terbaik. Ya. Bisa jadi Allah gagalkan suatu perkara, bisa jadi perkara tersebut adalah baik. Banyak kisah-kisah dalam masalah ini, kawan. Ada orang yang gagal terlambat untuk berangkat, ketinggalan bis kah, ketinggalan kereta kah, ketinggalan pesawat kah, ternyata pesawatnya kecelakaan, sehingga dia bersyukur dengan kegagalannya itu.
keterlambatannya itu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah, jangan merasa lemah. Jadi semangat bekerja, semangat berusaha mencari sebab-sebab keberhasilan. Fa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Dan jika menimpamu sesuatu yang tidak enak, ya, maka kata Nabi jangan mengatakan seandainya. Nah, ini dia. Aduh, terlambat sayang. Coba seandainya. Ya. Misalnya, ya seandainya coba tadi lewat tol gitu ya. Ternyata subhanallah di tol malah lambat, ada kecelakaan. Seperti Anda barusan macet, ada kecelakaan. Jadi lambat malah. Ya maka kita syukuri saja. Jangan mengatakan ya ini seandainya aku melakukan ini niscaya tidak akan seperti ini. Ya, kita tidak tahu hakikat di balik itu. Ternyata hikmah Allah Azza wa Jalla sangatlah dalam, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa berbaik sangka kepada Allah, hidup ini akan terasa indah, akan terasa nikmat. Berbaik sangka. Kegagalan demi kegagalan, maka ini merupakan yakni awal keberhasilan. Terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Zakaria 18 tahun minta anak sama Allah baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria minta anak terus, tidak pernah putus asa. Lah kita baru 5 tahun rumah tangga belum punya anak, baru 5 tahun saja sudah, wah kayaknya saya mandul ini. Sudah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya lau? Ya. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Namun katakan, kata Nabi, kalau menimpa sesuatu kepada kita perkara yang tidak enak, entah itu musibah, sesuatu yang bikin tidak enak atau perkara yang kita benci, maka katakan, kata Nabi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah yakni semua sudah ditakdirkan Allah, wa ma syaa fa'al, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yani kita ini berbaik sangka dengan mengatakan demikian, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Fa inna law, karena sesungguhnya perkataan law, seandainya, itu taftah amal syaitan, membuka amalan syaitan. Yani law itu membuka amalan syaitan, maksudnya jadi bisa kita tidak percaya nanti kepada takdir, bisa kita nanti akhirnya menyalahkan takdir, lebih buruk lagi orang akan berburuk sangka dia kepada Allah. Itu maksudnya membuka yakni pintu amalan-amalan syaitan. Ya. Namun mengucap kata lau ini ada 3 hukum, ikhwan. Tidak semuanya haram. Ucapan lau kalau bentuknya bentuk berita, pengkabaran, itu boleh. Misalnya lau hadartul majlis atau al-ilm lastafattu, misalnya. Seandainya saya menghadiri majlis ilmu, tentu saya akan mendapatkan manfaat. Nah, ini lau seperti ini boleh, lau pengkabaran. Ya. Seandainya kamu datang tadi itu dapat itu nasi itu, cuman sekarang sudah habis nasinya. Nah, itu tidak masalah. Lau pengkabaran itu ya. Nah, itu boleh. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika beliau berhaji, beliau membawa hewan kurban dari kota Mekah ya, sekitar 63 ya. Sekitar 63 hewan kurban berupa unta. Lalu Ali bin Abi Thalib datang dari negeri Yaman menambah tambahan sehingga menjadi 100. Nabi menggiring hewan kurban. Nah, ini menunjukkan Nabi itu tidak pelit dalam urusan ibadah. Sampai-sampai berapa? 100 ekor. Kita haji saja pilih haji ifrad karena menghindari kurban, malas kurban di Mekah. Menghindari. Kenapa tidak mau haji tamattu? Nggak haji tamattu tidak mau. Kenapa? Harus kurban. Kenapa memang harus kurban? Kenapa? Mengalirkan darah hewan di kota Makkah itu sangat utama sekali dalam ibadah haji. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Afdalul hajj al-ajju was-sajj. Seabdol-abdolnya ibadah haji adalah mengeraskan suara dalam bertalbiyah dan mengalirkan darah hewan, berkurban.
Bahkan umroh pun Rasul itu membawa hewan, menggiring hewan untuk disembelih di kota Mekah. Umroh saja, apalagi haji. Karena memang haji adalah merupakan ibadah yang besar. Ya, umroh itu haji kecil kalau umroh. Ya, jadi umroh itu haji juga, namun haji kecil. Namun tetap umroh juga wajib hukumnya jemaah. Orang yang umroh, ya, itu telah menunaikan kewajiban, dan bagi yang mampu berumroh wajib dia umroh. Maka jangan nunggu haji dulu. Apalagi daftar haji berapa sampai 40 tahun sekarang ini jemaah. Jadi daftar sekarang baru berangkat 40 tahun berikutnya, keburu mati. Cuman tidak masalah, daftar saja kan. Siapa tahu nanti panggilan. Namun umroh itu wajib. Maka umroh dulu bagi yang mampu berangkat berjalan di jalannya, mampu membiayai perjalanannya dan mampu meninggalkan yakni keluarga untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan, ini termasuk istita'ah. Ya. Nah, jadi kalau kita malah menghindari kurban dengan memilih haji ifrad, padahal haji ifrad tidak diperintahkan. Nabi memerintahkan untuk berhaji itu haji tamattu'. Nabi perintahkan itu. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan wajib hukumnya kalau orang haji tamattu'. Yani menggabungkan umroh ke dalam haji di bulan-bulan atau di waktu-waktu haji. Ini dalam satu perjalanan safar, bukan 2 kali safar. Yani dia safar untuk haji, saat itu pula umroh dia, lalu dipisah umroh tersebut, kemudian nanti di tanggal 8 melakukan ibadah haji, digabungkan. Dan Allah telah memasukkan umroh kepada haji sampai hari kiamat. Yani tidak ada istilah haji saja tanpa umroh. Haji dengan umrah harus disatukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, dakhalatil umrah ilal hajj hatta yaumil qiyamah. Umrah telah dimasukkan ke dalam haji sampai hari kiamat. Maka tidak baik orang haji itu ifrat, ya, apalagi demi menghindar ibadah yang dia mampu. Kambing murah di Mekah, 300 real dapat kambing. Masa beli kambing tidak mampu, tapi kalau giliran beli sajadah sakodi itu di Mekah mampu dia. Beli sajadah sakodi sama beli kurma 5 kilo 7 kilo, habis sudah itu. 1.000 real 2.000 real habis. Giliran kambing 300 real 400 real tidak mampu dia beli. Ini musibah, ya. Jadi memang di Indonesia ini luar biasa. Jemaah haji di sana yang paling dikenal konsumtif, suka belanja ya Indonesia ini. Sampai-sampai yang jualan di sana sampai tahu. Silakan 5.000 real, 50 murah saja. Sampai tahu bahasa Indonesia, saking berarti kebanyakan yang belanja orang-orang Indonesia, padahal yang ngomong orang Yaman itu. Sampai fasih bahasa Jawa. Bahkan monggo melebet mawon, monggo, orang Yaman loh itu. Saking subhanallah, malu, ya. Ini hobi belanja di mana-mana. Ya. Nah, taib, tidak masalah, sahabat tidak mau untuk merubah yakni manasik mereka. Jadi Nabi perintahkan yang tidak membah hewan kurban untuk menjadikan umroh saja hajinya. Baru nanti haji di tanggal 8, sekarang umroh. Tapi para sahabat nggak mau karena Nabi tidak melakukan. Maka Nabi pun mengatakan, "Law istaqbaltu, seandainya law istadbartu ma suqtul hadi." Kata Nabi, seandainya saya berangkat tahu seperti ini, saya tidak akan membawa hewan kurban. Yani karena saya sudah kadung membawa hewan kurban. Seandainya saya tidak akan membawa hewan kurban, seandainya saya tidak membawa hewan kurban, maka saya pun akan bertamattu, melakukan umroh sebagaimana kalian. Jadi di sini Nabi tidak melakukan umroh, tapi Nabi melakukan haji kiron, ya. Ini haji dengan umroh sekaligus disatukan dalam satu amalan, karena beliau alasannya membawa hewan kurban, ya. Maka bagi yang tidak membawa hewan kurban harus umroh tamattu, nanti diperintahkan tetap untuk menyembelih hewan. Bagaimana caranya? Dengan membeli. Kalau tidak ada yang dibeli, hewan tidak ada atau tidak mampu, hewannya banyak dijual namun tidak ada pulusnya, maka diperintahkan untuk berpuasa 3 hari selama dalam ibadah haji. Dan nanti kalau sudah pulang ke kampung, puasa 7 hari menjadi tilka asyaratun kamilah, dia puasa 10 hari berarti sempurna. 3 di waktu haji dan 7 ketika sampai di kampungnya.
Namun itu telah menunaikan ibadah yang sangat mulia, yaitu haji tamattu. Ya. Nah, jadi pengucapan kata-kata lau seandainya, sebagaimana kata Nabi, seandainya aku tidak membawa hewan kurban, aku pun akan tamattu. Namun karena sudah kadung bawa hewan kurban, maka aku tidak bisa tamattu. Sehingga kalau Nabi ibadahnya hajinya haji qiran. Jadi qiran itu haji umroh digabungkan. Adapun tamattu haji umroh dilakukan dalam satu perjalanan namun dipisahkan. Jadi ketika selesai umroh dia tahallul bebas, boleh campur dengan istri, maka disebut tamattu. Haji senang-senang, haji tapi kok bisa jima sama istri. Ini kan berarti haji seperti pelesiran, senang-senang, namun dihalalkan. Baru nanti tanggal 8 mulai lagi ibadah haji. Makanya kalau haji tamattu, ketika tahallul jangan digundul semua. Pendek saja ketika umrohnya, nanti untuk tahallul yang kedua saat hajinya baru digundul habis. Ya. Baik. Yang kedua pengucapan lau i'tirad al-i'tirad lil qadar. Pengucapan lau seandainya gitu ya, dalam rangka untuk mengingkari takdir. Seperti yang termaktub di surah Ali Imran ayat 156. Ini bagaimana ucapan orang-orang kafir, orang-orang munafikin, lau kanu indana, kalau seandainya mereka tidak berangkat perang tapi ada pada sisi kami, ma matu, tentu mereka tidak akan mati, wa ma qutilu, dan tidak akan terbunuh di medan perang. Jadi seandainya mereka katanya tidak berangkat, tidak akan mati, salah sendiri dia berangkat. Jadi gara-gara berangkat perang akhirnya mati. Coba kalau tidak berangkat tidak akan mati. Allah bantah, kata Allah, qul law kuntum fi buyutikum, katakan Muhammad, kalaupun kalian berada di rumah-rumah kalian pun, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl, maka tetap saja akan mati kalau memang kematian sudah waktunya datang. Artinya tidak boleh mengatakan demikian sebagaimana dalam hadis tadi. Seandainya aku melakukan ini dan itu, tidak akan terkena begini dan begitu. Itu berarti seolah-olah menghindari takdir. Yang ketiga, ucapan lau itu diharamkan dalam konteks mengingkari syariat. Kalau tadi mengingkari takdir, ya, ini mengingkari syariat. Seperti misalnya, aduh sholat terus. Coba sholat itu kalau nggak disyariatkan enak, tentu dah. Ini sholat saja bikin capek saja. Nah, seandainya sholat tidak disyariatkan enak kita. Nah, ini lau yang diharamkan. Karena berarti al-i'tirad li asy-syara', mengingkari syariat berarti. Jadi ada 3 lau, ya. Dan lau yang ada, ya, satu lagi lau yang terlarang, yaitu lau yang haram, yakni berandai-andai untuk melakukan dosa dan maksiat. Seandainya saya punya duit, saya akan melakukan seperti si fulan misalnya, yang dia berpoya-poya, bermaksiat dengan hartanya, maka itu adalah andai-andai mengucapkan lau yang hukumnya haram, namun tidak sampai kekufuran. Tapi yang 2 tadi bisa berbentuk kekufuran, mengingkari takdir dan mengingkari syariat. Intinya berarti lau itu ada 2, yang masyru', yang boleh, ya. Lau yang boleh yaitu mengatakan lau sebagai bentuk al-ikhbar, pengkabaran. Lalu yang kedua lau yang terlarang, ada yang hukumnya kufur dan ada yang hukumnya haram. Yang hukumnya kufur, ucapan lau ketika mengingkari apa? Takdir dan syariat. Adapun lau yang haram ketika mengatakan lau dalam hal-hal dosa dan maksiat. Nah, idza alimta hadza hana 'alaika al-amr. Kata Syekh, apabila engkau mengetahui hal ini, ya, yakni bahwa sesuatu yang terjadi tidak akan pernah luput selamanya, sebaliknya sesuatu yang luput tidak akan mungkin terjadi kecuali apa yang Allah telah tetapkan di dalam takdir, maka jika kita imani ini dengan benar, hana 'alaikal amr, maka urusan akan menjadi ringan, akan menjadi terasa enteng, ya. Sesuatu yang terluput pun antum tidak merasa berat. Musibah datang pun tidak akan merasa berat. Wala yahsulu minka jaz'un, dan tidak akan merasakan menimpa kepadamu jaza', keluh kesah, ya. Wala tahsar, dan tidak akan ada rasa penyesalan.
Yani menyesal meratapi, kenapa kok bisa saya, kenapa kok hilang, kenapa, padahal enggak ada. Al-umur biyadihi subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini bahwa perkara semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka kita ridho, tenang, urusan menjadi ringan dan enteng perkara yang menimpa kita. Lalu saya mengatakan, na'am anta taf'al al-asbaba wa tahris ala ma yanfa'uk. Kata Syekh, benar, engkau tetap beramal, berusaha melakukan sebab keselamatan engkau lakukan, sebab keberhasilan engkau lakukan, supaya sukses misalnya belajar engkau lakukan. Wa tahris ala ma yanfa'uk, dan bersemangat untuk melakukan hal yang bermanfaat. Walakinna nataij, namun keberhasilan, namun kesuksesan itu min ladunillah, itu dari Allah subhanahu wa, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri mal khiyarah, dan engkau tidak mengetahui mana yang terbaik. Jadi kalaupun berhasil atau gagal, itu bukan urusan kita, ikhwan. Kita itu yang penting beramal saja, kita yang penting berusaha. Masalah berhasil tidaknya bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan seandainya gagal, tidak masalah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Bisa jadi hal itu berhasil namun buruk bagi kita. Bisa jadi suatu itu gagal namun baik bagi kita. Maka dalam syariat kita ada istilah salat istikharah, salat meminta pilihan mana yang terbaik bagi kita. Ya. Ketika melakukan amal-amal yang dianggap amal itu penting, sesuatu perbuatan yang penting, maka dianjurkan seorang muslim untuk salat istikharah, yakni talabul khiyarah, meminta yang terbaik, meminta pilihan kepada Allah yang terbaik. Apakah digagalkan oleh Allah atau disukseskan, itu pilihan. Maka ikhwan, tidak harus pilihan itu harus ada 3 atau 4 pilihan, tidak. Seorang akan melakukan misalnya jual beli rumah, seseorang akan menjual rumahnya, atau seseorang akan membangun rumah. Minta pilihan yang terbaik kepada Allah. Kalau memang Allah ridho, maka itulah yang Allah pilihkan. Entah itu gagal, entah itu berhasil. Maka maknanya kegagalan pun itu berarti Allah ridho kepada kita. Ketidakberhasilannya maknanya berarti itu yang Allah ridhoi. Itu yang dimaksud. Wa ma tadri mal khiyarah. Dan engkau tidak tahu, kata Syekh, apa yang terbaik. yakni bagi kita yang telah dipilihkan oleh Allah. Fala yu'tikallahu azza wa jalla dzalika syai'. Maka Allah misalnya tidak memberimu sesuatu. Ini apa yang kita inginkan, ya, itu bisa jadi itu yang terbaik. Li'anna kalau hasalta alaihi yakunu alaika minhu darar. Karena bisa jadi kalau berhasil Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, itu Allah berikan. Allah beri kesuksesan misalnya, justru kesuksesan tersebut membawa kita kepada kemudaratan. Ya, maka kegagalan berarti jalan terbaik bagi dia. Fallahu ya'lam wa anta la ta'lam. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu. Ya, kalau kita kan tahunya hanya yang nampak-nampak saja. Oh ya Allah, kalau berhasil pasti baik, belum tentu. Maka alaika an tardha bi qada'illahi wa qadarihi, maka wajib bagimu untuk ridha kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, adzan dulu.
أشهد Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Thumma qala al-muallif hafidhahullah wa fil Qur'anil Karim yaqulu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman kepada nabinya Muhammad. Ini dalil untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak tahu mana yang terbaik bagi kita dari apa yang Allah sudah tetapkan, maka terhadap sesuatu yang Allah telah tetapkan kita hanya wajib ridha. Kita hanya wajib menerima kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita bertawakal. Dan tentu setelah kita berusaha. Maka Allah mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, "Lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidaklah menimpa kepada kita suatu perkara illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Huwa maulana, dan dialah Allah maulana, pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin bertawakal. Jadi artinya apa yang menimpa kita maka itulah yang Allah telah tetapkan, kita tinggal bertawakal kepada Allah. Wa yaqulu raddan 'alal kuffari lama qalu fi sya'ni alladziina qutilu fi yaumi Uhud. Dan Allah berfirman raddan 'alal kuffar. Allah berfirman dalam Quran di surah Al-Imran ayat 156 sebagai bentuk bantahan Allah atas orang-orang kafir. Lamma qalu, ketika mereka orang-orang kafir mengatakan fi sya'ni alladzina qutilu fi yaumi Uhud, pada peristiwa atau tentang peristiwa orang-orang yang terbunuh pada waktu perang Uhud. Ya, dan perang Uhud ikhwan fillah perang
yang terjadi di tahun ke-3 Hijriah, dan sebab terjadi perang Uhud adalah karena balas dendamnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Mekah saat mereka kalah telak di perang Badar. Maka perang Uhud inilah balas dendam. Maka mereka pun mengerahkan pasukan, ya, berapa pasukan mereka dikerahkan? Hampir 3.000 pasukan. Dan kaum muslimin, Rasulullah SAW keluar dengan 1.000 pasukan. Namun di tengah jalan 300 pasukan membelot karena dia orang-orang munafikin. Berarti tinggal berapa pasukan Rasulullah? Tinggal 700 lawan 3.000. Ya, di perang Uhud. Dan terjadilah yang terjadi. Di antaranya Rasul menempatkan pasukan pemanah itu di Jabal Rumat namanya, atau Jamal Gunung Ainain. Nama asli gunungnya Gunung Ainain. Namun dinamakan dengan Gunung Rumat, gunung para pemanah. 50 orang Rasul tetapkan di sana. Rasul menempatkan 50 orang dengan pesan apa? Kalau kalian melihat keadaan kami apapun, jangan turun dari tempat ini sehingga datang perintah. Pokoknya walaupun kami tercabik-cabik, ya, kami diinjak-injak, kalian diam kalau tidak ada perintah untuk turun. Dan ternyata ikhwan, apa yang terjadi ketika kaum muslimin berhasil mengepung mundur, membuat pasukan musyrikin kocar-kacir, maka melihat, wah ini sudah, berarti kalah sudah orang-orang musyrikin. Pasukan yang di atas tadi, di atas Gunung Rumat 50 orang, yang 40-nya turun tanpa perintah Nabi. Maka disinilah sebab apa? Kekalahan ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kehinaan. Hatta para sahabat tidak pandang bulu. Ketika dia tidak taat kepada perintah Rasul, Allah timpakan kekalahan. Ketika melihat Jabal Rumat kosong dari pasukan pemanah, turun 40 orang, tinggal 10 orang, maka Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, itu merangsek mengubah arah yang sudah kabur, dirubah arah dari arah belakang Gunung Uhud, dari arah Gunung Rumat, untuk apa? Menghabisi yang 10 orang tadi dan merebut Jabal Rumat sehingga menyerang dari atas, dan terjadilah yang terjadi. Sampai Rasul pun merasa merasakan luka-luka dengan akibat daripada serangan mendadak ini. Sampai rahang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdarah, pecah giginya rontok, kemudian sampai terjatuh Rasul, sampai dikabarkan meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Nabi bangkit kembali dengan para sahabat dan kemudian bisa merebut yang tadinya sudah kalah, merebut kembali kemenangan. Namun sebab kekalahan saat itu apa? Sampai banyak yang syahid, sekitar 70 orang saat itu dari kaum muslimin akibat ketidaktaatannya. Ya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, ya, di surah Ali Imran ayat 156, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Seandainya mereka itu tidak berangkat ke medan Uhud, tapi bersama kami saja di sini, tidak akan mati mereka, tidak akan terbunuh mereka. Maka Allah mengatakan, qala azza wa jal, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Katakan Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian pun, maka yang telah ditetapkan atas dia untuk mati Allah telah tetapkan, maka akan datang kematian walaupun dia ada di mana? Walaupun dia ada di kasur-kasur, di tempat-tempat tidur mereka. Jadi kematian itu tidak harus, ya, pergi ke medan perang belum tentu juga dia mati. Yang di atas kasur juga bisa jadi mati. Ya. Nah, fama kutiba lal insan labud min nafadhihi fihi. Maka apa yang ditetapkan, ditakdirkan bagi seseorang, mau tidak mau maka harus terjadi. Ya. Wala taharraz wa tahassun, walaupun berusaha untuk menghindar, berusaha untuk berhati-hati, wa amila minal ihtiyatat ma'amil, dan melakukan kehati-hatian dengan sangat-sangat waspada agar tidak terjadi, maka lam yamna'hu dzalik min qada'illahi wa qadarih, maka hal itu tidak mencegah dari takdir Allah. Ya, kita enggak ingin mati, ya. Bagaimana caranya? Berusaha, misalnya enggak makan apa sama sekali yang membuat, seperti sekarang lagi viral,
jualan nasi goreng itu dolim. Karena nasi goreng itu sudah nasi, karbohidrat, digoreng lagi pakai minyak. Maka itu kedoliman katanya. Jadi akhirnya nggak ada yang makan nasi goreng. Pokoknya nggak maulah makan itu, takut mati. Ya. Tahu Dr. Oz ya? Dr. Oz itu mati padahal dia sangat menekankan jangan makan Indomie, bahaya ke lambung ke ini. Ternyata dia mati kebanyakan makan Indomie. Jemaah, mati ya mati saja. Ya memang kita sesuatu kalau tidak berlebihan insya Allah tidak masalah. Ya, maka intinya antum makan saja sudah, mau nasi goreng mau apa silakan, namun jangan berlebihan. Intinya kan itu. Ya. Kadang kita berusaha untuk menghindar makan makanan tertentu dengan alasan diet. Ya. Ada tuh orang yang cuman makannya sayur saja, seumur hidupnya sayur. Dan memang turun badannya, namun kurang vitamin, mati akhirnya. Ya. Jadi atau minimal katanya kalau betul turun badannya belasan kilo, namun saat nanti bosan dia makan sayur terus, bosan akhirnya ketika sudah merasa turun berhasil, dia makan normal kembali dan lebih parah dari sebelumnya yang tadinya cuma 90 kilo, sekarang 170 kilo lagi. Karena apa? Balas dendam jemaah. Ya. Maka sampai menghindar kematian, kalau pas datang mati tetap mati. Namun tentu seorang muslim intinya tidak berlebihan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian kalaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Maka intinya di sini kita terhadap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa menghindar, ikhwan. Tidak akan bisa menghindar. Maka tinggal kita bertawakal, kita berusaha berjalan sesuai di atas jalan, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbuat dosa, kemudian kita menyesal dan mengatakan seandainya tadi saya tidak melakukan dosa tersebut, pasti saya akan beramal baik ini dan itu. Apa hal tersebut tidak diperbolehkan juga? Kalau ini babnya bab al-ikhbar, boleh ini termasuk. Seandainya saya tidak melakukan, niscaya saya bermanfaat. Saya tidak akan merasakan kehinaan seperti ini. Maka itu min babil ikhbar, itu boleh. Karena justru juga dia tidak boleh beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dia lakukan. Ya, dengan beberapa alasan. Kenapa kita tidak boleh beralasan terhadap takdir terhadap dosa yang kita lakukan? Alasan yang pertama, ikhwan, karena dosa itu kita melakukan dengan sengaja. Perbuatan manusia itu kan ada dua macam. Ada perbuatan ittirari, ada perbuatan ikhtiyari. Perbuatan ikhtiyari itu seperti berbuat dosa atau berbuat amal ibadah, itu ikhtiyari. Orang sholat, tidak mungkin sholat orang ini tidak disengaja. Bahkan tidak berpahala kalau ada seorang sholat tanpa disengaja. Adapun yang beralasan dengan takdir adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya amalan ittirari, amalan yang memang tidak atas kesengajaan kita, seperti kepleset. Kepleset itu ittirari. Tapi kalau loncat sengaja, terjun bebas gitu ya, itu bukan ittirari tapi ikhtiyari. Ya, ikhtiyari. Maka Allah hanya akan menyiksa terhadap amal yang dilakukan secara ikhtiyari. Demikian pula Allah hanya memberi pahala kepada amalan yang dilakukan secara ikhtiyari. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh beralasan dengan takdir. Kenapa? Ikhwan fillah jazakumullah. Karena hakikatnya yang berbuat adalah hamba itu sendiri. Allah itu menciptakan perbuatan hamba, maksudnya dalam sebab akibatnya saja. Adapun yang melakukan langsung mengeksekusi perbuatan bukan Allah. Naudzubillah ya, kalau hamba berzina, itu yang berbuat zina dengan kemaluan siapa? Kemaluan hamba itu. Naudzubillah. Ada hamba ruku sujud, yang sujud ruku siapa? Hamba tersebut. Jidatnya jidat hamba, tangannya, lutut kakinya sujud. Makanya Allah menyandarkan amal perbuatan dengan sebab masuk surga amalan hamba.
jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan atas apa yang siapa lakukan? Mereka atau Allah lakukan? Mereka. Maka tidak boleh beralasan dengan takdir terhadap amal perbuatan yang disengaja dari amal yang juga dia melakukan secara langsung. Misalnya, aduh saya makan takdir karena takdir. Enggak boleh. Makan ya antum sengaja melakukan makan. Ada enggak orang makan tidak sengaja? Tidak ada. Makanya makan itu tidak boleh beralasan dengan takdir. Nah, ketika kita memilih dan melewati suatu jalan, namun jalan yang kita pilih tersebut macet, kemudian kita mengatakan, waduh, lapo mau lewat kene. Ini boleh nggak ada launya, kan lapo. Ya, mana launya? Nggak ada. Kan yang dilarang mengucapkan lau. Apa arti lau? Seandainya. Nah kini ndak ono, waduh, lapo mau lewat kene. Ya. Ini nggak ada, nggak masalah, ya. Lapo ini penyesalannya apa kok lewat kene. Wah, iki repot iki ngono. Nah, cukup ikhwan dan jazakumullah, ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.